selamat datang di YouTube channel Tris Montessori bersama saya, Miss Christine. Apa kabar semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat semua. Saat ini, Tris Montessori ini sudah hampir tahap yang terakhir di Practical Life, tapi jangan takut, masih banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang akan saya sampaikan di luar Practical Life, karena banyak sekali hal-hal yang kita harus gali dan kita berikan kepada anak. Oke, tetap ikuti terus tayangan Tris Montessori. Jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya supaya jangan ada tayangan yang tertinggal. Kemudian like dan share. Silahkan share kepada teman-teman atau handetolan Bapak Ibu semuanya, supaya anak-anak kita lebih maju. Berbicara mengenai Gasper ya Bapak Ibu ya, bingkai Gasper adalah yang seperti ini. Nah, Gasper ini kita temukan banyak sekali di material atau pakaian yang kita kenakan, kemudian ikat pinggang, tas, jam tangan pun kita menggunakan Gasper ya. Jadi materialnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita akan melihat nanti presentasinya seperti apa. Kita tonton terus sampai akhir. Kita melatih jari-jari tangan anak supaya otot-otot jari tangannya bisa lebih fleksibel dan kemudian lebih kuat ya, untuk nanti pada saatnya dia akan menulis, kemudian dia melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah, dia akan lebih konsentrasi, mandiri, dan sebagainya. Bapak Ibu, kenapa anak dilatih untuk melakukan hal-hal yang ada di lingkungannya? Seperti pada yang tayangan sebelumnya adalah menuang makaroni, kemudian menuang air, kemudian memilah menggunakan capit, transferring, dan lain sebagainya ya. Setiap pembelajaran, setiap kegiatan Montessori adalah didasarkan pada kebutuhan fisik anak, kebutuhan emosional anak, kebutuhan mental anak. Semuanya berdasarkan kebutuhan anak. Kita akan melihat bagaimana perkembangan anak, setiap anak yang sudah melakukan Practical Life, baik di sekolah maupun di rumah, itu akan lebih terkoordinasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita orang dewasa saja yang misalnya jarang melakukan aktivitas, misal cuci piring atau mencuci baju di rumah ya. Ini misal ya, saya membuat suatu logika di kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya sendiri ya, pada saat saya misalnya harus mencuci piring, biasanya saya tidak pernah mencuci piring, kemudian saya harus melakukan mencuci piring. Kita mencuci seperti biasa. Sebenarnya kita melakukan aktivitas itu adalah hal yang biasa ya. Tapi pada saat kita diharuskan, pada saat kita udah vakum ya, misalnya kita punya asisten rumah tangga dan kita jarang melakukan aktivitas mencuci piring. Nah, di saat asisten rumah tangga kita pulang, kita kan akan melakukan aktivitas itu lebih sering. Nah, kita akan merasakan mungkin yang sendoknya terbentur ke piring lah, atau gelas dan piring kita misalnya terbentur oleh rak piringnya, aneka macam ya. Jadi kalau fungsi tangan kita itu terkadang otot-otot jari tangannya itu masih perlu adaptasi. Itu yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti itu. Dan saya sendiri pun mengalami ya. Itu untuk mencuci piring misalnya. Jadi seringkali kebentur. Mau memasangkan piring ke rak piring itu juga teng. Nah, ada benturan. Nggak pas gitu loh. Seringkali anak juga demikian. Jadi kenapa kita latih supaya dia terbiasa dan refleksnya itu lebih bagus. Itu yang terpenting.
Kemudian practical life sendiri dibutuhkan untuk membuat konsentrasi anak itu lebih panjang. Karena seperti ini ya Bapak Ibu ya, Gasper ini kita melepasnya pun kita perlu hati-hati. Tidak bisa langsung kebuka kan? Karena ini perlu beberapa step. Jadi setelah dibuka kancing kecilnya ini, yang besi kecilnya ini kita angkat, kemudian baru terlepas. Semuanya membutuhkan step-step. Tidak ada yang instan. Practical life ini lebih baik dipraktekkan bersama anak dibandingkan anak bermain gadget. Coba saja di rumah ya. Oke, masuk pada pembahasan bingkai Gasper, yaitu mempunyai tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Untuk tujuan langsungnya adalah untuk mengajarkan kepada anak bagaimana caranya membuka dan memasang Gasper. Kemudian tujuan tidak langsung dari pembelajaran bingkai Gasper ini adalah sama seperti tayangan sebelumnya, yaitu untuk mengembangkan koordinasi mata dan tangan, meningkatkan konsentrasi, kemampuan motorik halus anak, dan kemandirian. Kontrol kesalahan tetap di visual, karena kita akan melihat hasilnya apakah dipasangkan secara benar atau tidak. Jangan sampai membuat anak frustasi ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita menakut-nakuti, kamu harus bisa loh, kalau nggak bisa nanti kamu akan kesulitan loh, nggak bisa pasang sendiri. Kata-kata seperti itu sebenarnya tidak perlu kita ucapkan ya, karena itu akan membuat anak menjadi depresi, frustasi, dan akhirnya tidak mau. Pembelajaran di Montessori itu sudah diatur sedemikian rupa supaya anak tidak membuat anak frustasi, dan bahkan anak menjadi lebih nyaman dengan permainan atau materialnya. Dan akhirnya anak akan berusaha mencoba terus dan dia akan senang melakukan bermain dengan material Montessori. Dia tidak akan merasa bosan dengan materialnya. Kita akan mengajarinya secara bertahap. Jadi untuk yang bingkai Gasper ini diperuntukkan untuk anak usia mulai 4 tahun sampai 4,5 tahun. Jika belum di usia tersebut, mungkin kita bisa skip dulu ya Bapak Ibu, karena untuk yang Gasper ini memang kesulitannya lebih tinggi dibandingkan yang resleting maupun kancing. Variasinya Bapak Ibu bisa langsung ya memberikan bahan atau pakaian atau memasang ikat pinggang secara langsung pada anak. Anak diminta untuk memasangkannya sendiri, maksudnya bisa langsung dengan alat yang sesungguhnya. Ini adalah bingkai Gasper, cara membawanya seperti ini. Kita letakkan di alas kerja. Bingkai Gasper sudah ada di alas kerja. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran membuka dan memasang Gasper. Miss Christine dulu, nanti baru adik ya. Direktris tetap berada di sebelah kanan tangan dominan anak ya Bapak Ibu ya. Gasper ini biasanya banyak kita temui pada saat kita menggunakan ikat pinggang, kemudian tas, juga perlengkapan lainnya ya Bapak Ibu ya.
Oke, Gesper sudah dibuka. Untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini, Miss Christine akan menutup Gespernya kembali. Miss Christine akan memasang dari atas ke bawah. Kita tidak perlu memberitahu bagaimana nanti kita memasangnya, seperti misalnya petunjuk dari atas ke bawahnya. Kita tidak perlu memberitahukan pada anak ya, biar anak melihatnya kemudian mempraktekannya. Oke, sudah selesai. Adik mau coba? Kita meminta anak untuk mencoba. Jika sudah selesai, kita akan memberikan kesimpulan pada anak. Hari ini kita sudah selesai belajar bingkai Gesper. Jika adik ingin coba atau main lagi, silakan ambil di rak ya. Sekarang kembalikan materialnya ke rak semula dan jangan lupa bereskan alas kerjanya ke tempat semula ya. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan praktek, presentasikan pada anak di rumah ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton tayangan Tris Montessori Bingkai Gesper hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan notifikasi bell-nya, like dan share. Terima kasih, bye.